Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang berbahagia anak-anak sekalian, santri kelas 12 MAK semester 1. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari ilmu kalam, yaitu mengenai peranan akal dan wahyu menurut aliran ilmu kalam. Kalian simak baik-baik apa yang saya jelaskan ini melalui presentasi. Kemudian nanti akan ada soal yang harus kalian jawab. Silahkan disiapkan alat-alat tulisnya. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Peranan akal dan wahyu menurut aliran ilmu kalam. Daurul wahyi wal akli. Yang pertama, daurul wahyi wal akli inda al-mu'tazilah, menurut madhab mu'tazilah. Balagha al-mu'tazilatu fi ihtiramil akli wa qudratihi min qablil wahyi. Balagha berlebih-lebihan siapa al-mu'tazilatu mu'tazilah fi ihtiramil akli dalam memuliakan akal, wa qudratihi dan memberikannya kemampuan min qablil wahyi sebelum wahyu. Ya'tabiru al-mu'tazilatu al-aqla adatan solihatan. Mu'tazilah menganggap akal itu adalah organ penting atau alat yang penting lil wusuli ilal haqi, untuk sampai kepada kebenaran. Lidzalika yubihu at-ta'wila, karena itu mereka memperbolehkan takwil inda kulli ikhtilafin, setiap kali terjadi perbedaan baina hukmil akli wa zahirin nas, terjadi perbedaan antara hukum akal dan zahirnya nas. Nah, Mu'tazilah ini menganggap wahyu itu hanya pelengkap saja, kalau akal itu yang paling penting. Bahkan ada kisah Ibnu Nafis ya. Ibnu Nafis itu dikisahkan berada di sebuah pulau sendirian, nggak ada berita, nggak ada WA, pokoknya sendirian, terpencil, nggak ada listrik, nggak ada teman, hanya binatang-binatang saja. Tetapi pada akhirnya Ibnu Nafis itu tahu bahwa penguasa alam ini Allah, dan Nabi terakhir itu namanya Nabi Muhammad, walaupun dia nggak membaca apa-apa karena sejak kecil di pulau. Hal itu semata-mata menggunakan akalnya. Ya, dia berpikir, merenung, akhirnya dia sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian merenung lagi, berpikir lagi, dan mengambil kesimpulan bahwa Nabi terakhir itu Muhammad. Merenung lagi, dia yakin Nabi Muhammad itu tidak punya anak yang hidup sampai besar, dan seterusnya. Nah, ini novelnya Mu'tazilah, ya, novelnya Mu'tazilah. Jadi kisah Ibnu Nafis ini bukan yang ngarang namanya Ibnu Nafis ya. Tokohnya itu siapa? Ada Hay bin Yaqzon, ada lagi satu lagi siapa saya lupa ya. Yang ngarang itu Ibnu Nafis. Nah, beliau ingin membuktikan bahwa dengan akal itu wahyu nggak perlu gitu ya. Dengan akal itu kita sudah tahu apa saja, baik benar itu ketahuan dengan akal. Saya lanjutkan, wa ala hadza yaquluna, maka berdasarkan prinsip ini mereka berkata, inna bisultanil akli wa qudratihi yastati'u al-insanu ayyasila ila ma'rifatillah, bahwa dengan kekuatan akal lah manusia itu bisa ayyasila ila ma'rifatillah, untuk sampai kepada pengetahuan tentang Allah. Fayajibu, maka wajib, ala kulli insanin, atas setiap manusia, ma'rifatullahi, mengenal Allah dengan akalnya. Walau lam yanzil alaihil wahyu, walaupun tidak turun kepadanya wahyu. Wal qasru ala dzalika yastaujibul iqab, dan lalai terhadap hal tersebut akan menyebabkan siksa di neraka. Jadi kata Mu'tazilah, manusia itu sudah dibekali akal, dan dengan akal itu mereka sudah tahu siapa Allah. Jadi nggak usah wahyu lagi, cukup ya, wahyu itu hanya pelengkap. Nah,
Siapa yang tidak menggunakan akalnya untuk mengenal Allah, maka dia akan disiksa di akhirat. Jadi orang-orang primitif, suku-suku anak dalam ya, yang nggak mengenal Allah itu tetap mereka akan disiksa menurut Mu'tazilah. Karena wahyu dengan akalnya mereka sebenarnya bisa mengenal Allah. Tapi sayangnya akalnya tidak digunakan gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Inna bisultanil akli wa qudratihi yastati'ul insanu ayyumayyiza al-hasana minal qabih. Bahwa dengan kekuatan akal dan kemampuannya berpikir, yastati'ul insanu manusia itu mampu ayyumayyiza al-hasana minal qabih, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fayajibu maka wajib alal insani atas manusia ma'rifatuhuma mengetahui baik dan buruk bil akli dengan akalnya. Wal qasru dan melalaikan hal itu yastaujibul iqab akan menyebabkan siksa. Jadi orang-orang primitif di pedalaman pun mestinya tahu ini baik ini buruk dengan akal mereka. Ya. Karena akal bisa membedakan mana yang baik dan buruk menurut Mu'tazilah. Kemudian inna bisultanil akli wa qudratihi yastati'ul insanu ayya'rifa wujuba i'tinakil hasani wajitinabil qabihi. Inna bisultanil akli bahwasanya dengan kekuasaan akal wa qudratihi dan kemampuannya yastati'ul insanu manusia itu bisa ayya'rifa wujuba i'tinakil hasani, untuk mengetahui kewajiban memeluk atau mengikuti kebaikan wajitinabi al-qabi dan menjauhi keburukan. Ini masih lanjutan yang tadi, bahwa kalau dengan akalnya bisa tahu ini baik dan ini buruk, maka manusia itu mestinya dengan akalnya bisa ya wajib mengikuti mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tanpa perlu rasul, tanpa perlu wahyu, sebenarnya mereka itu sudah bisa dihisab ya. Karena mereka mestinya sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Fayajibu alaihi i'tinakul hasani wal wajtinabi al-ijtinabu al-qabihi wa illa fayastaujibul iqabah. Maka mereka itu mesti harus mengikuti mana yang baik dan menjauhi yang buruk, kalau tidak mereka akan disiksa. Nah, yang keempat, wa binaan ala hadza fa irsalur rusuli la yalzamu. Maka berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, maka diutusnya rasul itu la yalzamu, enggak mesti, tidak wajib. Bal huwa mujarradu aunin minallah. Tetapi diutusnya para rasul itu hanya pertolongan dari Allah. Mujarrad aun minallah, hanyalah bentuk pertolongan dari Allah, ya, bantuan dari Allah, memudahkan orang berpikir. Au tanbihun atau pengingat saja linnasi bagi manusia, minal ghaflati dari kelalaian, au imtihan atau sebagai ujian. Jadi rasul itu fungsinya hanya pelengkap saja menurut Mu'tazilah. Nah, maka kita simpulkan peranan akal dan wahyu menurut Mu'tazilah itu ada 4 ya. 1, dengan akal manusia bisa mengenal Allah. Hukum mengenal Allah adalah wajib. Bila akal tidak digunakan untuk mengenal Allah, maka dia akan disiksa di akhirat ya. Yang kedua, dengan akal manusia bisa tahu baik dan buruk. Mengetahui baik dan buruk dengan akal adalah wajib. Demikian juga dengan memeluk atau mengikuti kebaikan dan menjauhi keburukan. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena sudah ada akal, maka pengutusan rasul dan penurunan wahyu itu tidak wajib, enggak mesti. Rasul dan wahyu itu hanya berfungsi menolong akal dan merupakan ma'unah dari Allah. Nah, itu menurut Mu'tazilah. Sekarang kita baca bagaimana dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, wa ya'tabiru Ahlus Sunnati, dan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memandang al-aqla, akal itu adatan li fahmi taklif, hanya sebagai alat untuk memahami taklif, memahami kewajiban-kewajiban dari Allah. Wa yajri hukmul akli bihasabi madlulin nas, dan hukum akal itu mengikuti petunjuk dari nas. Jadi kalau ahlu sunnah pendapatnya beda, yang pokok itu adalah
taklif atau syariat atau nas dari Allah, sedangkan akal itu hanya alat untuk memahami nas tersebut kemudian mengikutinya. Wa ala hadza yaqulu al asy'ariyah, atas hal itu maka pengikut mazhab Asy'ari berkata, innal wajibati kullaha sam'iyat, bahwa kewajiban-kewajiban itu seluruhnya adalah mendengar. Ai yu'rafu wa yusma'u minal wahyi, diketahui dan didengar dari wahyu. Jadi kewajiban-kewajiban itu enggak dari akal. Zina itu jelek, dari mana? Dari wahyu, ya. Tidak dari akal. Salat itu wajib, dari mana? Dari wahyu tahunya. Wal aklu la yujibu syai'an, sedangkan akal itu tidak mewajibkan apa-apa. Wala yaqtadi tahsinan wala takbihan, dan akal itu tidak berfungsi untuk tahsin, menetapkan ini bagus, wala takbih, dan tidak menetapkan ini jelek. Wa kadzalika syukrul mun'imi wa isabatul muti'i wa iqabul ma'asi yajibu bis sam'i. Demikian juga kewajiban bersyukur kepada zat yang memberi nikmat dan pemberian pahala kepada orang yang taat serta pemberian siksa kepada orang yang maksiat itu seluruhnya menjadi wajib dengan mendengar atau melalui wahyu, ai bil wahyi, melalui wahyu. Jadi kita tahu segala sesuatu itu melalui wahyu. Akal itu hanya untuk memahami saja. Dunal akli, bukan dengan akal. Qala Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan menyiksa sampai kami mengutus seorang rasul. Nah, ini sangat jelas dari Al-Qur'an bahwa orang-orang yang tidak memiliki rasul pada zaman fatrah, ya, pada zaman belum ada rasul yang turun, itu tidak disiksa mereka atas kesalahan yang mereka buat, ya, dan atas kebaikan yang mereka lakukan juga tidak diberi pahala. Karena adanya pahala, adanya dosa itu menjadi ada sebab wahyu. Ketika orang itu sudah mendengar wahyu dan memahaminya dengan akalnya, maka berlakulah catatan amal bahwa kalau dia maksiat dia akan dihukum, kalau dia taat dia akan diberi pahala. Seperti itu. Dengan demikian maka suku-suku di pedalaman yang hidup di goa-goa, ya, yang enggak pernah mendengar wahyu sama sekali, enggak pernah mendengar dakwah sama sekali, maka mereka tidak akan disiksa oleh Allah. Masuknya ahlul fatrah, ya. Kemudian ini wa yaqulu al-Maturidiyah, berkata kelompok Maturidiyah, inna bisultanil akli wa qudratihi yasilul insanu ila ma'rifatillah, bahwa dengan kekuatan akal dan kemampuannya yasilu al insanu ila ma'rifatillah, manusia itu bisa sampai untuk mengetahui Allah. Nah, Maturidiyah ini pendapatnya condong kepada Mu'tazilah, ya. Wal qasru ala dzalika yastaujibul iqab, dan melalaikan hal itu akan menyebabkan siksa. Jadi kalau Maturidiyah pendapatnya cocok dengan pendapat Mu'tazilah. Ya, ahlu sunnah itu kan ada dua, Asy'ariyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuman mereka ini berbeda dalam beberapa masalah. Kalau nggak salah dalam 40 masalah. Nah, ini salah satu masalah yang berbeda antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Bahwa mengenai peranan akal dan wahyu, Maturidiyah itu lebih cocok kepada Mu'tazilah, yaitu memberikan kekuatan kepada akal untuk mengetahui Allah, ya. Yang kedua, innal wajibati kulluha tasbutu bisyar'i au bil wahyi, bahwa kewajiban-kewajiban seluruhnya ada atau pasti dengan syariat atau dengan wahyu. Nah, pada bagian kedua ini Maturidiyah cocok dengan Asy'ariyah. Jadi kalau mengetahui Allah, Maturidiyah itu ikut Mu'tazilah. Kalau mengetahui kewajiban-kewajiban, Maturidiyah ikut Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah. Wa inna man sya'al ahkam huwallah, dan bahwasanya sumber dari semua hukum-hukum itu adalah Allah, la ghairuhu, bukan yang lain, bukan akal, ya. Selanjutnya sepertinya ini tinggal tugas saja, ini terakhir.
Halo. Ya, halaman ke-6. Dengan demikian disimpulkan ya, peranan akal dan wahyu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah sebentar, ini nggak mau tampil ini. Tuh, malah gede. Ya, Ahlus Sunnah sepakat bahwa semua kewajiban hanya bisa diketahui melalui wahyu atau bersifat sam'iyat. Akal tidak bisa menentukan baik dan buruk. Kemudian berikutnya astagfirullahaladzim, ini maksudnya apa ini? Ya, apakah akal bisa mengetahui Allah? Asy'ariyah mengatakan tidak bisa dan tidak wajib kecuali melalui wahyu. Sedangkan Maturidiyah berpendapat bisa dan wajib melalui akal. Ya, ini salah satu perbedaan antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kemudian terakhir bro, ayo mana ini? Kita lihat apa yang terakhir. Ahlus Sunnah sepakat, yaitu Maturidiyah dan Asy'ariyah, bahwa semua kewajiban agama, kewajiban bersyukur, pahala dan dosa, semuanya diketahui atau berasal dari Allah dan bersifat sam'iyat. Ya. Nah, maka dengan setelah kamu menyimak presentasi dari saya yang acak-acakan tadi itu ya, maka tolong kamu simpulkan. Ahlus Sunnah pendapatnya apa saja mengenai peranan akal dan wahyu. Mu'tazilah pendapatnya apa saja mengenai akal dan wahyu. Tulisannya atau jawabannya kamu tulis di kertas ya. Kemudian kamu foto. Ukuran fotonya usahakan jangan melebihi 1 mega. Terus kamu pasang di GCR. Kemudian nama di GCR usahakan sesuai dengan absen. Kalau nama kamu itu ada Muhammadnya, tulis Muhammad seperti itu ya, supaya ngoreksinya gampang ya, Oke, baik, demikian pembahasan kita mengenai peranan akal dan wahyu menurut aliran ilmu kalam. Kita akan lanjutkan lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.